Minggu. Selamat bertemu, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Bu Erna. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Anak-anak sehat? Ya, Bu Erna sehat, Bu Erna? Sehat. Ya, Bu Erna juga sehat ini. Kalau anak-anak gimana? Anak-anak sehat? Tentu sehat, Bu. Mereka selalu menjaga tubuhnya berolahraga. Terus apa selalu bersuka cita ya? Harus bersuka cita ya, Bu Erna. Ya, Bu Erna, mungkin biar anak-anak ingat kita akan ulang kembali ya, anak-anak sekolah dulu ya. Ya. Masih ingat pertamanya apa, Bu Indah? Pertamanya, sehat, semangat, bersukacita. Ya Bu Erna, ya 1, 2, 3. Sehat, semangat, bersukacita. Nah, kalau anak-anak bersukacita, berarti kan tidak ada yang ngantuk ya Bu Erna. Iya, pasti semuanya sudah siap, Bu. Nggak ada yang ngantuk. Tunggu-tunggu sekolah minggunya. Kira-kira mereka sudah mandi belum ya Bu Erna? Pasti sudah mandi, anak-anak Tuhan sudah tahu mau sekolah minggu, sudah cantik-cantik, sudah cakep-cakep, sudah mandi semua. Ya, untuk memulai sekolah minggu sebelum kita lanjutkan ke yang lainnya Bu Erna, kita akan buka doa dulu ya Bu Erna. Iya. Ya, kita akan doa pembukaan saat ini akan dibawakan oleh Nanda Bu Erna. Iya. Nanda sudah siap? Yuk kita semua akan berdoa yang dipimpin oleh Nanda. Silakan Nanda. Marilah kita berdoa dan sebelum beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menemui kami hari lepas hari. Saat ini kami akan beribadah. Lindungilah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita saat ini akan kembali bersekolah minggu secara online Bu Erna. Ya. Sebelumnya kita harus cek dulu Bu, anak-anak Bu. Apanya? Cek suhu? Paling kita cek dulu anak-anak itu sudah mandi belum ya? Semua sudah mandi? Sudah siap anak-anak? Sudah, jawabannya kompak. Sudah semua Bu Indah. Bagus ya. Berarti satu hal yang kita ingatkan lagi Bu Erna. Nah anak-anak jangan lupa apa Bu? Harus menyiapkan Alkitab. Ya, siapkan Alkitab. Terus apa lagi Bu yang disiapkan? Persembahan dalam amplop yang disiapkan ya Bu Indah. Besok kalau orang tuanya ke gereja bisa dititipkan untuk dibawa ke gereja. Ya. Kecuali menyiapkan Alkitab, kecuali menyiapkan amplop. Apalagi ya? Anak-anak harus duduk ya. Iya, duduk yang manis. Ya. Jangan sambil tiduran loh ya. Nanti kebablasan tidur Bu. Camilannya disingkirkan dulu ya Bu Indah. Nanti ya kalau sekolah minggunya udah selesai. Ya, harus selesai. Jadi harus benar-benar anak dia fokus ya Bu. Iya, fokus mendengarkan firman Tuhan. Juga memuji Tuhan. Ya. Kita akan lanjutkan lagi ya Bu Erna. Kita ajak anak-anak untuk ini Bu Erna. Kita akan menyanyi. Yuk kita nyanyi. Bangkit berdiri semua. Kita akan nyanyi bersama-sama. Lagu hari ini harinya Tuhan. Ayo anak-anak berdiri semua. Yuk kita mulai yuk. Bersukaria
duduk dulu, silakan duduk dulu. Tadi sudah nyanyi-nyanyi. Sekarang kita akan mempersiapkan diri, tapi tentu saja anak-anak pasti semuanya masih semangat ya Bu Indah mengikuti sekolah pagi ini. Ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ingatkan lagi Bu Irna, anak-anak nanti ketika mendengarkan firman Tuhan jangan ribut sendiri ya. Iya. Kalau senangnya senangnya enggak ya. jangan sambil makan. Iya. Benar-benar harus fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Betul. Ya, supaya bisa menjadi anak-anak Tuhan yang Luar biasa. Betul. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh salah satu guru kita. Iya. Orangnya cantik, Cantik. kecil, ibu ya. Kira-kira siapa? Anak-anak ingat nggak? Siapa kira-kira? Ayo, siapa yang ingat? Boleh ya Kak. Ya. Siapa Bu? Siapa ya Bu? Kok pada kelihatannya pada bingung Bu? Karena lama nggak jumpa ya Bu. Iya, betul. Nah, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Dani. Bu Dani yang imut-imut dan cantik. Ya. Tapi sebelumnya Bu Irna, sebelum masuk firman Tuhan, kita akan pujikan dulu Bu Irna untuk memasuki firman Tuhan. Iya, Kita akan nyanyikan Yesus sayang padaku. Ya, semua siap nyanyi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi anak-anak. Nah, selamat hari Minggu. Anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan kan? Ya, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dibacakan oleh teman kita Kiki dan diambil dari Kitab Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai dengan 35. Ayo Mbak Kiki, bisa dimulai sekarang. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dengan dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya
dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah, serta berkata, "Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu." Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa-Mu, ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya Engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan Engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi Engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu ingin remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau, dan engkau akan ikut makan korban sembelih mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 dari hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya.
Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap kehadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya ketujuh minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil ada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu. Apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun, janganlah darah korban sembelih yang kepadaku kau persembahkan serta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelih pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Anak-anak tahu apa yang firman Tuhan pada minggu yang lalu? Ya, firman Tuhan pada minggu yang lalu
bercerita mengenai orang Israel atau bangsa Israel yang menyembah patung lembu emas. Nah, ini adalah gambar dari bangsa Israel yang menyembah patung anak lembu emas. Nah, ini menggambarkan kalau bangsa Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Bagaimana sikap Tuhan waktu itu? Tuhan sedih, Tuhan marah karena bangsa Israel tidak setia. Karena bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas. Nah, kemudian ada gambar siapa di sini? Yang berikutnya kita lihat ya. Gambar siapa kira-kira yang akan anak-anak lihat? Ya, itu gambar siapa anak-anak? Ada anak-anak yang tahu? Pasti anak-anak tahu. Ini adalah gambar dari Bapak Musa. Bapak Musa membawa apa itu ya anak-anak? Oh, Bapak Musa membawa 2 loh batu besar di tangannya, dan batu itu diapakan oleh Bapak Musa? Iya, dilempar ke Gunung Sinai karena Bapak Musa marah melihat kelakuan dari bangsa Israel. Nah, setelah itu Tuhan itu memerintahkan kembali kepada Bapak Musa untuk membawa kembali 2 loh batu. Karena apa tujuan daripada Tuhan Yesus menyuruh kembali Bapak Musa membawa 2 loh batu? Ya, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus mempunyai tujuan bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib kepada bangsa Israel, dan itu tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-10. Nah, anak-anak disiapkan ya Alkitabnya kembali ya. Ibu beri waktu, ayo disiapkan kembali. Dibuka Alkitabnya dari kitab Keluaran pasal 34 ayat yang ke-10. Di sini tertulis firman-Nya, sungguh aku mengadakan sesuatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Nah, walaupun tadi bangsa Israel sudah membuat marah Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus itu tetap setia, tetap mengasihi kita, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Walaupun bangsa Israel sudah mengecewakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan kedua, yaitu kepada bangsa Israel, yaitu untuk memperbaiki segala kesalahannya. Nah, itulah tadi anak-anak firman Tuhan pada hari ini ya. Demikian juga Ibu percaya kepada anak-anakku semua
anak-anak sekolah minggu GKJ Pelengkung, mulai dari yang balita sampai yang madya atau yang dewasa, kalian semua pasti pernah punya salah, pernah punya dosa, melakukan kesalahan, entah itu dengan kedua orang tua kalian, dengan kakak atau adik kalian, atau mungkin eyang kalian, teman-teman kalian. Nah, kalau kalian telah sadar melakukan salah, kalian harus apa? Iya, betul. Kalian harus berdoa, memohon pengampunan dari Tuhan. Kira-kira Tuhan mau mengampuni tidak ya? Pasti ya. Percaya selalu bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan itu tidak berubah kasih setianya kepada kita. Jadi kita pasti selalu akan diberkati. Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin ya anak-anak. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah membuat loh batu seperti yang dibawa oleh Musa. Nah, anak-anak membuat tugas 2 buah loh batu ya. 2 buah loh batu ini ada tulisannya. Apa ya tulisannya ya Bu? Oh, tulisannya yang satu ini adalah merupakan doa mohon ampun kepada Tuhan untuk segala kesalahan yang telah anak-anak perbuat ya. Dan apa yang kedua? Yang kedua adalah memohon pertolongan Tuhan untuk selalu dimampukan berbuat baik, memperbaiki diri ya. Nah, anak-anak bisa membuatnya dalam bentuk seperti ini atau bentuk lain sesuai dengan kreativitas ataupun kemampuan anak-anak. Bisa juga dihias loh. Nah, bagi anak-anak yang masih balita, nanti anak-anak bisa minta tolong kepada kedua orang tua kalian atau kakak kalian atau mungkin juga eyang kalian. Nah, selamat menjalankan tugas ya anak-anak. Ingat ya, firman Tuhan selalu mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Oke anak-anak, itulah firman Tuhan pada hari ini. Shalom, Tuhan memberkati. Anak-anak, tadi kan baru saja mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Bu Dani. Kira-kira anak-anak ingat nggak, coba tadi kalau nggak anak-anak benar-benar mendengarkan nggak ya Bu ya? Tes. Coba dites. Kira-kira tadi tentang apa ceritanya? Ayo, ada yang ingat? Oh, lupa. Waduh. Nah, tadi kisahnya adalah bahwa Tuhan memberikan kesempatan berapa Bu Indah? Ya, Kesempatan yang kedua. Jadi kalau diberi kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan baik ya. Besok lagi kalau mendengarkan firman Tuhan harus diingat-ingat supaya bisa menjadi pelaku firman. Ya, anak-anak jangan tidur ya Bu. Iya. Karena tapi kita yakin Bu, anak-anak nggak tidur ya, karena anak-anak adalah anak yang luar biasa. Ya, mereka fokus mendengarkan firman Tuhan ya Bu ya. Iya, betul. Anak-anak tadi kalau ada aktivitas yang harus dikumpulkan ya Bu Irna ya, anak-anak bisa membuat di rumah dalam 1 minggu ini. Nanti minta tolong
mama, orang tuanya, ya papa, mungkin kakaknya, ya Bena. Nanti hasil aktivitasnya bisa difoto, kemudian dikirim ke WA. Iya, WA grup ya, Lengkung Kids Station ya. Nanti sama papa mamanya bisa minta tolong. Iya. Saatnya kita akan persembahan ya Bu Irna. Iya, jangan lupa tadi yang sudah dipersiapkan persembahannya kita akan haturkan pada Tuhan, tapi kita akan persembahkan dengan menyanyikan pujian ya Bu Irna. Ya, sebelumnya diingatkan dulu Bu, kalau persembahannya itu nanti kan dimasukin amplop ya Bu, nanti ditulisin persembahan sekolah minggu, Tanggalnya. ya, betul. Nanti dititipkan orang tuanya, kalau orang tuanya pas gereja. Ya. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan bersama, kita iringi pujian Lagu Beri Syukur. Ya, anak-anak, tadi persembahannya sudah dikumpulkan semua. Nah, setelah kita mengumpulkan persembahan ini akan kita haturkan dalam doa. Nah, saat ini yang akan memimpin doa persembahan nanti dilanjutkan doa syafaat, doa penutup, dan doa Bapa kami. Itu akan disampaikan oleh siapa, Bu? Buning Bu. Oh iya, oleh Buning. Masih ingat ya sama Buning? Ya, kalau begitu Buning silakan Buning menutup dalam doa, tapi anak-anak dipersiapkan untuk doa, duduk yang manis ya. Jangan lupa tangannya dilipat, tutup yang manis, tutup mata. Ya, kita berdoa. Monggo Buning. Anak-anak, marilah ibadah sekolah minggu pagi hari ini kita akhiri dengan doa bersama. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun ibadah ini dilakukan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa pagi hari ini. Semoga firman-Mu bukan hanya kami dengar saja, tetapi bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih pula Tuhan sudah memberi kesempatan kami untuk menghaturkan persembahan. Mari Tuhan, terimalah dan sucikan persembahan ini. Biarkanlah menjadikan sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mulai dari TK, SD sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Selama ada pandemi Corona, kiranya Tuhan berkati anak-anak kami di dalam belajar, karena mereka harus belajar dari rumah. Tuhan berikan api semangat agar anak-anak kami tetap ada rasa sukacita, dijauhkan dari perasaan bosan, dijauhkan dari perasaan bermalas-malas untuk belajar, agar anak-anak kami juga bisa mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan memberi kesehatan, memberi sukacita, memberi hati yang gembira, agar di minggu depan anak-anak kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu seperti pada hari
hari ini, sehingga anak-anak kami semakin kuat imannya, semakin haus akan firman Tuhan, dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan. Tuhan, seluruh doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, setelah kita dari awal ya Bu Irna, nanti kita puji Tuhan, kita mendengar keputusan, akhirnya kita sampai acara yang terakhir ya Bu. Kita akan segera mengakhiri sekolah minggu untuk hari ini Bu Irna. Nah, tapi satu hal ya Bu Irna, kita ingatkan anak-anak semua ya Bu, anak-anak harus tetap di rumah, tetap semangat ya, harus jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan ya. Kalau keluar jangan lupa harus tetap pakai masker atau boleh pakai seperti Bu Indah dan face shield ya. Anak-anak jangan lupa ya, harus jaga kesehatan. Jarak kalau main sama betul ya, ya walaupun anak-anak di rumah tetap belajar di rumah, tetap bersekolah minggu di rumah, tapi anak-anak tetap harus semangat ya. Makannya makanan yang sehat ya, jajanan yang nggak sehat supaya tetap sehat. Kalau keluar rumah pun kalau nggak penting banget ya nggak usah keluar rumah anak-anak ya. Ya. Anak-anak, kita akan akhiri ya sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-satunya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.